Selamat siang, saya Christian Dwi Tridi Bertam. Saat ini saya sudah berada di salah satu rumah wirausaha perempuan tentunya, dan juga sekaligus eh, pendeta. Ya, silakan Bu, diperkenalkan namanya siapa? Eh, Baik, selamat siang. Nama saya Frida Magda Kountul. Jadi berapa lama Ibu sudah melakukan bisnis ini? Eh, saya melakukan bisnis ini sudah selama 10 tahun ya. Sudah berjalan selama 10 tahun. Selama 10 tahun ya. Bisnis apa itu, Bu? Bisnisnya supplier. Supplier. Oh, supplier ya. Di bidang apa itu, Bu? Supplier yaitu di bidang bangunan, alat-alat bangunan, bahan-bahan bangunan. Ya. Oh, iya, iya. Jadi apa kendala Ibu dalam 10 tahun ini, 10 tahun ini berbisnis itu apa, Bu, kendalanya? Kendalanya yaitu em, kalau tidak ada proyek ya itu yang jadi kendala ya satunya. Terus kalau yang kedua itu kendalanya itu dananya nggak ada. Kalau dana itu sudah keluar semua, kan ini bagian supplier ya, kita keluar dana beli barang terus kita order. Kadang yang jadi kendalanya itu yaitu di dana dan sama proyeknya udah habis atau sudah selesai ini. Oh, iya, iya. Jadi selama 10 tahun Ibu berbisnis itu apa yang ingin Ibu capai gitu untuk kedepannya? Selama 10 tahun kami berbisnis ini, yang kita ingin capai yaitu kami sih bisa membantu orang lain. Mungkin saudara-saudara saya masih ada yang belum berhasil, mereka masih kekurangan. Kami ingin membantu mereka. Apalagi kami juga melayani Tuhan. Kami saat ini lagi membangun sebuah gereja, yaitu. Ya, berarti apa yang kita tabur nanti akan kita tuai ya, Bu, tentunya. Ya, betul. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Ibu berhasil dalam melakukan bisnis ini? Yang membuat saya berhasil melalui bisnis ini, yang pertama sih kita selalu andalkan Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling utama, yaitu melalui keberhasilan kita. Kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan apa yang kita jalankan melalui bisnis ini. Oh, iya, iya. Berarti selalu andalkan Tuhan apapun, setiap pekerjaan kita, rutinitas kita, aktivitas kita itu selalu andalkan Tuhan ya tentunya. Iya, betul. Kenapa Ibu memilih bisnis ini? Kita memilih bisnis ini karena sudah ada pengalaman ya dari suami saya itu. Dulu dia bekerja di perusahaan besar yaitu PT Total. Dia di bagian bangunan ya, dia sebagai kepala logistik. Jadi sudah ada pengalaman melalui bangunan ini. Jadi kita sudah tahu alat-alat bangunan itu seperti apa, bahan-bahan bangunan seperti apa. Jadi kita bisa gampang kita bisa melakukan bisnis ini. Oh, iya, ternyata sebelumnya juga ada pengalaman juga ya. Iya, ada pengalaman. Selanjutnya ini, kan banyak nih sekarang orang-orang lulus dari kampus atau dari yang baru lulus dari kuliah atau SMK. Apa tips bisnis bagi pengusaha baru, Bu? Tips saya ya, kalau dari saya itu, yang pertama sih andalkan Tuhan ya, selalu berdoa dan
yang kedua, jangan putus asa, terus maju, terus berharap sama Tuhan, terus jangan patah semangat ya dalam kita melakukan bisnis ini, walaupun banyak kendala melalui usaha ya, pasti kalau kita terus berusaha, kita bangkit terus, kita maju terus, kita berusaha terus, pasti kita bisa melakukan bisnis kita. Kalau kita hanya setengah-setengah atau tidak serius dengan bisnis ini, kita tidak bisa bangkit. Tapi kalau kita terus semangat, kita terus bangkit maju, walaupun hari-hari ini kan banyak kendala masalah ekonomi, tapi yang menurut saya sih yang pertama kita terus andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, pasti Dia akan buka jalan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa, kita tidak mampu, tapi hanya Tuhan yang bisa membantu kita atau menolong kita. Orang lain tidak bisa membantu kita, hanya Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus yang bisa menolong saya. Ya, berarti tetap andalkan Tuhan dan jangan mudah terpengaruh ya Bu oleh betul. keadaan sekitar ya. Sekarang nih kan Bu, musimnya COVID-19 nih. Iya. Bagaimana cara Ibu berbisnis saat COVID-19 ini? Dengan COVID-19 ini caranya yaitu kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu jasmani, tapi yang utama juga kerohanian kita ya, itu harus seimbang, dua-dua itu harus seimbang. Kalau pemerintah menganjurkan kita harus cuci tangan, kita harus juga cuci tangan, itu aja. Ya, baik. Sekian wawancara dari